Psikopat versus sosiopat, apa perbedaan di antara keduanya? Ketika kita mendengarkan kata psikopat dan sosiopat, kita pasti sering menganggap bahwa keduanya memiliki arti yang sama. Tetapi, yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah terdapat perbedaan signifikan di antara mereka. Meskipun terkesan mirip, namun nyatanya mereka sangatlah berbeda. Sifat psikopati dan sosiopati diklasifikasikan sebagai gangguan kepribadian antisosial. Meskipun kedua gangguan ini memiliki beberapa karakteristik yang sama, ada sejumlah ciri khas yang membedakan satu dengan yang lainnya. Untuk lebih memahami makna psikopat dan sosiopat, berikut adalah 5 perbedaan utama di antara keduanya. Nomor 1, struktur dan fungsi otak. Salah satu hal terpenting yang membedakan antara psikopat dan sosiopat adalah bagaimana mereka diciptakan. Kebanyakan psikolog akan mengatakan bahwa sifat psikopati adalah kelainan mental yang sudah ada sejak lahir. Ini berarti, gangguan tersebut diturunkan melalui pengkodean genetik, dan jika ada anggota keluargamu yang didiagnosis sebagai psikopat, maka mungkin saja kamu juga membawa sifat yang sama. Penelitian medis telah menunjukkan bahwa fungsi otak seorang psikopat sangat berbeda dari orang-orang yang normal, karena otak mereka memiliki struktur yang berlainan dari manusia pada umumnya. Kebanyakan psikopat pada umumnya memiliki kontrol yang kurang terhadap emosi diri dan juga kesulitan mengendalikan impuls mereka. Sedangkan untuk sosiopat, mereka sering dilahirkan tanpa kelainan apapun. Sifat sosiopati lebih mengarah ke perilaku yang dipelajari manusia yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sebagian besar faktor tersebut berkaitan dengan trauma masa kanak-kanak, riwayat pelecehan, atau bagaimana cara mereka dibesarkan. Sebagai hasil dari pengaruh tersebut, kebanyakan sosiopat cenderung lebih impulsif dibandingkan psikopat dan mereka menghabiskan lebih sedikit waktu untuk merencanakan aksi-aksinya. Nomor 2, kestabilan emosi dan kecenderungan melakukan tindak kriminal. Psikopat lebih mungkin untuk melakukan tindak kejahatan karena pada faktanya, mereka tidak mempunyai perasaan empati terhadap orang lain yang biasanya dimiliki oleh kebanyakan manusia. Orang yang memiliki gangguan kepribadian ini bisa sangat licik dan manipulatif. Mereka pada umumnya menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan aksi-aksinya. Selain itu, mereka juga dikenal suka menipu dan melakukan kejahatan kerah putih seperti pencucian uang. Psikopat mempersiapkan langkah-langkah mereka dengan hati-hati dan sering menggunakan perilaku agresif untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain. 2 emosi dasar yang kerap kali kurang dimiliki oleh kebanyakan psikopat adalah rasa takut dan sedih. Misalnya, jika kamu berjalan di belakang seseorang dan bertepuk tangan di belakang kepalanya, maka kemungkinan besar orang itu akan terkejut dan melompat. Tetapi, para ilmuwan telah mengungkapkan bahwa kalau kamu melakukan hal yang sama kepada psikopat, mereka seringkali merasa tetap tenang dan netral, seperti seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Individu dengan kelainan mental ini cenderung merasa sangat tenang di bawah tekanan dan para ilmuwan sering menyebut sifat ini sebagai rasa kebal terhadap kekacauan. Ini artinya, mereka mampu bertahan di situasi yang biasanya membuat orang lain stres. Singkatnya, psikopat merasa mudah untuk tetap tenang dan sangat teliti dalam menyusun rencana-rencana jahat mereka, dan hal itulah yang membuat mereka lebih berbahaya bagi masyarakat. Di sisi lain, sosiopat biasanya lebih gugup dan mudah tersinggung, meskipun mereka sama liciknya dengan psikopat. Berkebalikan dengan psikopat yang menghabiskan cukup banyak waktu untuk merencanakan setiap langkah mereka, sosiopat lebih impulsif atau sering bertindak tanpa berpikir. Selain itu, tindakan mereka lebih tidak menentu daripada psikopat. Orang yang memiliki sifat sosiopati cenderung memiliki masalah dengan amarahnya dan mereka seringkali tiba-tiba mengamuk tanpa alasan yang jelas. Keagresifan alami mereka, digabung dengan ketidakmampuan untuk mengatasi stres, berpotensi untuk menciptakan situasi yang berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian, sosiopat seringkali menganggap jahat perilaku orang lain, sehingga memengaruhi mereka untuk membalas dendam. Banyak amarah yang berasal dari sifat sosiopati ini menghasilkan tindakan yang membahayakan dan bahkan terkadang mematikan bagi orang lain. Karena sosiopat kurang teliti dan kurang berhati-hati dengan aksi mereka, kejahatan yang mereka lakukan biasanya lebih ceroboh dan kurang matang perencanaannya. Nomor 3, interaksi sosial. Berbicara tentang interaksi sosial, psikopat pada umumnya sangat manipulatif dan angkuh.
Mereka tahu bagaimana cara untuk menutupi sifat asli mereka dan sering pura-pura baik untuk memengaruhimu agar kamu memberikan apa yang mereka inginkan. Individu yang diklasifikasikan sebagai psikopat terkadang akan menghabiskan banyak waktu untuk mengasah teknik manipulatif mereka. Mereka bisa terlihat benar-benar normal serta terkesan dapat dipercaya, dan maka dari itu, banyak psikopat yang berhasil mengelola karir mereka secara sukses, seperti menjalankan bisnis atau menjadi CEO perusahaan besar. Orang yang memiliki gangguan mental ini juga cenderung sangat cerdas dan tahu bagaimana menyusun kata-kata untuk mengelabui kamu agar mempercayai mereka. Selain itu, psikopat biasanya juga sangat pandai membaca emosi orang. Mereka sangat lihai dalam memalsukan perasaan dan sering menggunakan pengetahuannya untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Sosiopat, di sisi lain, tidak begitu pandai dalam membaca emosi orang lain. Karena mereka seringkali sangat canggung dan selalu menghindari interaksi sosial, orang-orang kerap melabeli mereka sebagai pribadi yang aneh dan eksentrik. Ketika seorang sosiopat dinilai bersalah karena telah melakukan sesuatu yang keliru menurut hukum, mereka akan sering menyalahkan orang lain atas perilaku mereka sendiri. Individu yang memiliki kelainan ini juga secara langsung maupun tidak langsung menegaskan kepada orang lain bahwa mereka hanya peduli dengan dirinya sendiri. Dan tidak seperti psikopat, sosiopat cenderung memiliki kesulitan besar dalam mempertahankan pekerjaan, karena pada dasarnya mereka sangat kasar dan tidak dapat diandalkan. Nomor 4. Hati nurani. Ketika belajar untuk memahami perbedaan antara psikopat dan sosiopat, pertama-tama, kita harus mengetahui perbedaan di antara hati nurani mereka terlebih dahulu. Hati nurani memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang adalah psikopat atau sosiopat. Untuk psikopat, mereka tidak memiliki hati nurani. Tidak ada satupun hal di otak mereka yang memberitahu ketika mereka berbuat sesuatu yang salah. Misalnya, jika seorang psikopat berbohong kepada kamu demi mendapatkan uangmu atau apapun yang diinginkannya, dia sama sekali tidak akan merasa bersalah atau menyesal. Untuk sosiopat, mereka agak berbeda. Perbedaan utama yang membedakan antara psikopat dan sosiopat adalah fakta bahwa individu dengan sifat sosiopati sebenarnya memiliki hati nurani. Akan tetapi, hati nurani tersebut sangat dangkal dan seringkali diabaikan. Ketika sosiopat berperilaku buruk atau melakukan kejahatan, mereka sebenarnya sadar bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat menghentikan mereka untuk terus melakukan kejahatan yang sama. Nomor 5. Hubungan dengan orang lain. Karena psikopat memanfaatkan orang lain untuk keuntungan diri sendiri, mereka sering mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan atau keterikatan dengan sesamanya. Daripada menjalin hubungan yang erat, psikopat sering membentuk hubungan yang dangkal dengan orang lain dan cenderung memegang kendali relasi tersebut. Mereka belajar untuk memanipulasi orang terdekat dari waktu ke waktu, sambil menutupi sifat asli mereka. Jika kita mengambil sudut pandang permainan catur, individu yang biasa-biasa saja sering dipandang oleh psikopat sebagai pion yang hanya berguna untuk dimanfaatkan dan dikorbankan saja. Untuk sosiopat, walaupun mereka mengalami kesulitan besar dalam menjalin hubungan dan ikatan dengan orang lain, mereka masih bisa membentuk dan mempertahankan relasi dengan sesamanya. Meski begitu, sosiopat merasa kesusahan untuk menjaga hubungannya karena emosi yang tidak menentu. Walaupun psikopat mampu meniru perilaku orang lain dan menunjukkan gaya hidup yang terlihat bahagia, sosiopat tidak melakukan hal tersebut. Mereka sering tidak peduli bagaimana mereka dipandang oleh masyarakat di luar sana. Baik psikopat maupun sosiopat tidak dapat menunjukkan perasaan empati dan akal sehat mereka. Keduanya sama-sama memiliki masalah yang berkaitan dengan pola pikir serta emosi, dan karena alasan itulah, mereka seringkali tidak bisa diprediksi sehingga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi, perlu kamu ingat bahwa meskipun keduanya mungkin tampak menakutkan dan berbahaya, tidak semuanya seperti itu. Psikopat dan sosiopat bisa dengan mudah ditemukan di mana-mana dan berpotensi menghadirkan risiko bagi masyarakat kita, karena mereka akan sering berusaha sekuat tenaga untuk menjalani kehidupan sehari-hari sambil mengatasi kelainan mentalnya. Apa pendapat dan pemikiranmu tentang video ini? Apakah kamu pernah bertemu psikopat atau sosiopat dalam hidupmu? Bagikan pemikiran kamu di kolom komentar di bawah video ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu